Silakan. Ya, Bang Saifullah, saya tanya dulu Bang. Anda Muslim ya Bang? Muslim dong. Muslim, lihat tuh. Kalau Muslim tuh ngomongin Allah biasa sambil merokok dia. Ya kan? Karena memang lagi ngomongin Allah ya harus. Gitu. Kan itu kan lihat tuh tulisan Arab, Muhammad. Ini udah pasti. Ini biasanya ormas-ormas gini biasanya mereka akan memaksa melakukan sesuatu nih. Wah, kumpulan preman. Nah, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, maksud saya gini, Dis. Gimana? Negara kita ini kan negara beberapa agama kan. Nah, cobalah jangan saya hanya mau kasih tau Bang Edis. Janganlah kita saling seperti ini sesama agama. Saling seperti apa? Saya tanya apa Bang? Saling seperti apa? Kita saling menghujat, saling memecah. Nggak Bang. bagus, Dis. Bang, di mana saya menghujatnya, di mana saya memecahnya. Justru di sini saya mengajarkan kepada kalian untuk jadi orang waras. Kenapa orang mengeluarkan statement pendapat dia dipolisikan? Sekarang saya tanya dulu, jangan-jangan nggak tahu. Mereka ini teman-teman kadang-kadang suka nggak tahu topik tapi ikut ngomong. Sebentar, saya tanya dulu. Saifullah, dengarkan dulu Saifullah. Saya tanya dulu, apakah Anda dari NU atau Muhammadiyah? Nggak ada di mana-mana. Oke, Anda tahu nggak kasus yang menimpa Panji? Tahu. Apa kasusnya? Apa kasusnya? Ada hukum, Bang Edis. Ya, apa kasusnya? Enggak. Apa? Kan udah saya bilang kan? Sudah saya bilang. Udah saya bilang. Banyak orang kesini nggak ngerti masalah, nggak ngerti apa, ikutan ngomong. Sama seperti orang demo. Orang demo itu yang suka pakai daster itu yang suka teriak-teriak Allah itu di jalan. Coba tanyain, Bang, demo Bang? Iya. Emang demo apa yang didemoin Bang? Ah, kagak tahu. Gua mah kesini cuma makan nasi bungkus doang. berat. Bagaimana kamu datang ke sini tapi kamu nggak tahu apa yang lagi dipermasalahin? Saya tahu. Oke, apa yang lagi dipermasalahin? Coba, apa yang dipermasalahin? Saya cuma pengen ngasih tahu Bang Adis. Saya baru masuk nih. Saya sering ngikutin Bang Edis kan di sini. Nah, saya cuma mau ngomong, janganlah kita seperti itu. Kita ini umat. Kok janganlah seperti itu, Bang? Saya ini menyampaikan sesuatu supaya apa? Supaya bangsa kita ini cerdas. Kalau ada orang menyampaikan pendapatnya, ada orang menyampaikan sesuatu apa yang dipikirkannya, kenapa harus dilaporkan polisi? Dia bilang begini, Panji itu bilang begini, Bang. Orang yang sholatnya nggak pernah bolong, apakah dia otomatis dia orang baik? Kata Panji, ya enggak. Coba sekarang saya tanya, apakah betul orang kalau rajin sholat, Anda rajin sholat nggak? Saya tanya. Bang, mau sholat atau mau enggak, itu nggak bisa dijadiin apa ya, ininya dia. Nanti Tuhan aja, nggak ada ukuran dengan manusia. Nah, kalau begitu kamu sepakat dengan saya. Kalau begitu kamu sepakat dengan saya, lalu kenapa dilaporkan polisi? Kenapa dilaporkan polisi? Siapa juga nanti kan bisa yang melaporkan itu katanya Angkatan Muda Nahdlatul Ulama katanya tetapi dikonfirmasi oleh para petinggi-petinggi Nahdlatul Ulama katanya nggak ada itu Angkatan Muda Nahdlatul Ulama. Makanya ini serba bingung ini kenapa sih negara kita ini kok gini terus nih dari dulu begini. Kapan kita ini mau maju? Benar, Dis. Kalau itu aku setuju. Kalau tujuannya Edis untuk di negara kita diperbaiki, saya setuju, Bang Dis. Iya, makanya seperti itu. Kenapa umat Islam itu nggak mendidik orang-orangnya, agamanya, biar tidak sikit-sikit lapor polisi, sikit-sikit demo. Apa sih? Coba. Orang Islam yang seperti itu juga ke agama lain, saya juga setuju. Saya biasa kok ngomong kayak gitu juga. Cuma ini bahayanya nanti ke anak-anak kita. Ini nanti kasihan kan, Indonesia ini mau kemana, Bang Dis?
kalau Ya secara justru agama kita itu Bang, justru itu nih yang saya utarakan. Selama ini coba bagaimana ada orang Islam. Kalau misalnya ada seorang yang Panji ini Muslim loh, ingat loh. Panji ini dia seorang Muslim ini, dia bukan Kristen. Dia hanya mengatakan kalau orang rajin sholat itu tidak membuktikan bahwa orang itu baik. Nggak ada hubungannya gitu loh. Coba. Nah, saya setuju kalau itu Dis, tapi tujuannya kalau itu, tapi jangan sesama bicara masalah Muhammad, Allah atau Yesus atau apa, kita saling menghujat. Loh, Kita itu sama-sama juga justru orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak menerima pikiran orang lain, pendapat orang lain, nggak menerima itu haknya. Kita juga nggak harus sama. Nggak mungkin pikirannya Panji sama dengan pikiran orang yang laporin. Cuman berbeda pemikiran tidak menjadi satu pembenaran untuk mempolisikan orang tersebut. Aneh. Orang dia pikirannya lain kok. Berarti pikiran kamu beda dengan saya. Berarti kamu harus masuk penjara. Masuk penjara kamu. Apakah seperti itu? Contoh sekarang sebentar gini. Anda Islam kan? Anda bilang kepada saya bahwasanya menurut agama saya, keyakinan saya, yang benar itu Islam, bukan Kristen. Terus saya bilang, oh gara-gara kamu berpikir bahwa Islam itu yang benar, bukan Kristen, berarti kamu harus masuk penjara kamu. Apakah seperti itu? Orang punya pikirannya sendiri, keyakinannya sendiri. Sama seperti Anda meyakini yang benar itu Islam. Saya meyakini yang benar itu Kristen. Masa gara-gara kita beda, masa kita saling penjarakan? Kan aneh. Gitu loh. Kalau itu yang kita, saya sering masuk ke ini Islam juga, yang sering ngujat. Saya ngasih tahu, yes, jangan kayak gitu. Kita ini bersaudara semua yang ada di Indonesia ini. Mau agama apa, tetangga kita agama apa, kita saling jagalah itu. Karena ini yang kekuatan kita yang ada di Indonesia, Bang. Nah, tetapi begini Saifullah. Kalau kamu punya pikiran seperti itu, artinya kamu seorang Islam yang sudah melawan omongan Muhammad sendiri. Dengarkan. Ini kadang-kadang ini dilema nih. Sebentar, Muhammad Saifullah. Tidak mungkin kamu Islam di detik yang sama kamu tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Karena apa? Karena di dalam hadis Muhammad berkata begini. Ini kata Muhammad. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan orang Nasrani di jalan, jangan kamu tegur, jangan kamu memberi salam kepada mereka. Tetapi desaklah mereka ke jalan yang sempit. Bagaimana kamu berkata kamu Islam di detik yang sama mari kita mengasihi Yahudi dan Nasrani. Gak bisa. Makanya saya bilang kemarin, hadis-hadis seperti itu yang ada di dalam hadis sudah waktunya dibuang ke tong sampah. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Muhammad, kamu mungkin lihat hadis yang satu, Muhammad ini dia universal, ini dia punya perkataan atau apa, nggak bisa. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, gini Saifullah, betul atau tidak? Kalau Muhammad, betul atau tidak? Saya cuma mau jelasin. Gimana? Nabi Muhammad itu, kalau emang dia seperti itu, mungkin dari zaman Rasulullah dulu sudah habis agama yang lain kan, tapi kan enggak, dia itu bagaimana dia mengasihi semua, bahkan waktu yang dikuasai itu Konstantinopel di zaman Al-Fatih, itu agama lain itu disayangi, dipelihara. Bahkan Rasulullah menyuruh untuk jangan melukai atau mengapakan agama lain gitu. Ya, itu kan asumsi liarmu, nggak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Perhatikan. Ini tema kita sudah berulang-ulang ya nih. Bagaimana kamu Islam tapi di detik yang sama kamu melawan Muhammad nih. Perhatikan nih. Apa kata Muhammad di dalam hadis nih? Ini loh, baca dulu. Saifullah, kita jangan omong kosong nih, perhatikan. Janganlah engkau mendahului orang Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam. Selanjutnya apa dikatakan nih? Perhatikan. Apa katanya nih? Dikatakan bahwasanya jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nih, perhatikan.
cara menghimpit mereka nih. Dikatakan di sini dalam sebuah hadis, perhatikan ya. Hadis apa dulu, Dis? Hadis apa itu? Hadisnya nih banyak sekali. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari. Nih. Saya nggak pernah tahu itu. Karena gini, Iya, Dis. makanya kamu masih Islam. Karena kamu masih Maaf, Dis. Islam, makanya kamu. Maaf, Dis. Hadis itu juga sekarang kan banyak. yang Nah, merusak. berarti kamu setuju hadis-hadis seperti ini harus dibuang ke tong sampah? Nah, setuju kalau memang itu salah, Dis. Iya, oke baik. Ucapkan sama saya. Yuk, ayo. Saya balik kamera saya. Coba ucapkan. Saya setuju bahwa hadis-hadis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan harus dilempar ke tong sampah. Ayo, silakan. Dis, sekarang hadis ini banyak hadis-hadis yang sesat. Sama di agama Iya, kita. makanya saya bilang, berarti coba kamu ungkapkan nih. Kadang-kadang kamu munafik loh. Kamu bilang, mari kita junjung tinggi kebangsaan. Kamu bilang, hadis-hadis banyak yang sesat, hadis-hadis banyak yang palsu. Tapi kenapa kamu tidak ngomong, mari teman-teman, kita buang hadis-hadis yang seperti ini ke tong sampah. Coba ayo, bilang. Ayo. Gini, Dis, saya nggak bilang seperti itu. Kenapa? Kalau memang kebenarannya hadis itu nggak memang hadis yang palsu, Dis, yang nggak usah dipakai. Terserah Hadis kamu mau. ini tidak palsu, Bang Saifullah. Anda ini makanya kita ini cuman hanya lip service, mulut manis doang, nggak ada ini nih. Saya tunjukkan ya. Kok bisa kamu bilang hadis ini palsu? Lihat nih, perhatikan, ya. Islam. Apa dikatakan? Apa dikatakan nih? Perhatikan nih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada kaum Yahudi dan jangan pula kaum Nasrani dengan ucapan salam. Jika kalian menjumpai salah seorang di mereka di suatu jalan, himpitlah ia ke pinggir. Tuh disuruh dihimpit tuh. Bagaimana kamu bisa mengatakan mari kita bersatu sebagai warga negara Indonesia, mari kita bangun bangsa ini, tapi ada ajaran kayak begini? Gimana? Lihat beberapa hadis tentang agama yang ada yang dikeluarkan oleh Rasulullah itu. Jadi kamu setuju dengan hadis itu? Saya nggak pernah baca hadis itu, Dis. Makanya kamu masih Islam. Udah, saya pulang. Udah, kita bermunafik di sini kalau kayak begini caranya.